Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Dinda, saya terlambat. Baru sampai di Oh kampus ini. tidak apa-apa Pak. Iya 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 iya. Eh, Gini saja, jadi dimulai saja ya nanti menyesuaikan. Kan ini kan saya rekam. Bisa ya? Ya. Kita mulai saja. Kan ini saya bisa rekam ini nanti saya share di grup. Oh iya iya iya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulullah. Taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dinda sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dinda sekalian sekiranya tadi bisa mulai jam 8, tapi berhubung karena saya di dalam perjalanan agak terlambat sehingga baru sampai di kampus ini. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sharing bersama, saling berbagi. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di pertemuan ini walaupun dalam bentuk Zoom. Hadirin sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, tentu perkuliahan Al-Islam dan Muhammadiyah ini merupakan mata kuliah yang penting di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kita memakai istilah catur dharma perguruan tinggi yang pada kesempatan ini saya tidak menampilkan slide. Saya cukup ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal pokok yang penting saya mau sampaikan tentang konteks Islam, ya, yakni bagaimana Al-Islam dan Muhammadiyah ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran IK, terutama bagaimana mengenal Islam. Adik-adik yang mungkin sudah beragama Islam, sudah memahami Islam, tentu adik-adik lebih banyak paham, tetapi di dalam Islam itu atau dalam tubuh kita itu sebagai umat Muslim ada dua, batinnya dan rohaninya. Secara batinnya ini yang terkadang masih kurang, terutama saya pribadi, tetapi dari segi jasmania, jasmani ini kan misalnya kebutuhan sandang papan dan kita, kita bisa bernapas, bisa kuliah secara jasmani, kebutuhan makanan, kebutuhan yang lain-lain, memahami atau mengerti teori-teori itu secara jasmania. Tetapi secara batinnya, secara rohania, itu terkadang susah untuk mensinkronkan. Seperti contoh misalnya Al-Islam. Islam itu kan adalah keselamatan, kemuhammadian. Kita tidak tahu secara organisasi. Al-Islam, kita beragama Islam. Tapi terkadang rasa keislaman itu atau kesalaman itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita yang paling benar berislam, kita merasa diri kita apa namanya menganggap diri kita yang paling baik, tapi sesungguhnya keislaman kita itu tidak maksimal dalam artian bahwa jangan sampai keislaman kita ini itu tidak sesungguhnya yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada unsur ria, sombong, kita merasa diri kita berislam, tapi sesungguhnya kita tidak berislam yang sesungguhnya.
Ya, jangan sampai keislaman kita itu hanya pada diri kita sendiri, hanya sampai kepada diri kita sendiri. Kita merasa diri kita berislam, kita sholat, puasa, zakat, naik haji, tapi itu hanya sekedar untuk menyombongkan diri, mau ambil dianggap sebagai berislam, itu menjadi tanda tanya. Jangan sampai sholat kita, puasa kita, zakat kita, keberislaman kita di dalam Muhammadiyah itu hanya sebagai kesombongan diri. Ini perlu dipahami secara jasmani. Tetapi secara batin, secara batin, secara rohani, ya, secara rohani itu tidak semerta seperti itu. Di secara rohani itu adalah perpaduan antara jasmani dan rohani. Saya kasih contoh misalnya ikhlas. Ikhlas itu banyak orang bisa memberikan pengertian tentang ikhlas, sabar, misalnya ikhlas, sabar, kesabaran adalah ini, ikhlas ini seperti ini. Itu secara jasmani bisa orang terangkan dalam bentuk Al-Quranul Karim. Orang bisa mungkin memahami atau mendalami Al-Quran dan lain sebagainya. Babi ayyi ala yurahmat kasiba atau apalah sebagainya surah-surah Al-Quran. Wallahu ahad, ahad Allah itu ahad. Itu secara jasmani, tetapi secara rohani itu tidak sesuai antara apa yang ada dalam qalbunya dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ini tentu adik-adik harus mencermati dengan baik. Mudah-mudahan pengetahuan tentang kita tidak hanya pada wilayah pikiran kita. Al-Islam dan Muhammadiyah kita itu bukan hanya sekedar teori, ya, bukan sekedar teori. Jangan sampai kita merasa kita berislam, tapi sesungguhnya kita tidak berislam. Kita mampu melaksanakan sholat subuh tadi, ya, sholat duhur, asar, tapi pertanyaannya apakah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah sholat kita itu sudah kita yakin bahwa sholat kita itu diterima? Islam kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi penjamin bahwa kita ini betul-betul berislam? Apa kita ini betul-betul ikhlas? Apakah kita ini betul-betul sabar? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan, tidak terlalu butuh dengan sholat kita. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala butuh sholat kita? Tentu tidak. Allah itu kan tidak makan, tidak minum, tidak tidak tidur. Terus apa yang kita miliki? Ya, tidak ada. Jadi ada di sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan keberislaman kita ini bisa dipandang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keislaman kita dalam berorganisasi di Muhammadiyah itu betul-betul ada unsur lahirianya dengan ada unsur batinianya. Ya, ada perpaduan antara lahiriah dengan batinnya. Ini mungkin perlu yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, karena kita ini terlalu banyak dosa-dosa ini. Kita selalu merasa diri kita ini sombong, padahal kan kita tidak punya apa-apa. Apa sih yang kita mau sombongkan di muka bumi ini? Pengetahuan kita. Kita ini doktor atau saya wakil rektor, itu tidak ada apa-apanya. Itu bukan milik saya. Itu kan milik Allah. Keilmuan kita yang kita miliki, itu kan milik Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Keislaman ini adalah pemberian rahmat Allah. Kalau Allah mencabut semua ini, mencabut rahmat ini, rahmatan lil alamin, rahmatnya Allah, kita tidak punya apa-apa. Jangan sampai diri kita itu lebih lebih hina daripada binatang. Semoga tidak. Ya. Kita terlalu sombong kepada orang lain. Kita berjalan di daratannya Allah. Kita berbuat apa namanya? Saya ini untuk pribadi saya bahwa dunia ini hanyalah sementara.
Marilah kita berislam sesungguhnya Islam, sehingga kita memahami al-Islam kita bisa wajahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai terlalu banyak teori-teori dalam kepala kita. Hati kita ini betul dengan banyak dosa. Kita belum menghargai kedua orang tua kita yang terus berusaha payah. Teman-teman kita yang banyak membantu kita. Dosen-dosen kita banyak membantu kita. Padahal kita sudah tahu banyak hal tentang al-Islam dan Muhammadiyah, tetapi sifat-sifat kita itu belum mencerminkan sebagai al-Islam, orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Yang sampai kita sudah kuliah S1 dan lain sebagainya, kita masih lebih rendah keilmuan kita, ada pada kita kepada orang-orang lain. Saya ingin mengingatkan diri saya, adik-adik, saya juga ini banyak dosa, banyak hilaf. Mari kita berislam yang sesungguhnya, Islam yang berasal dari qalbu. Yang ada dalam pikiran kita ini kan banyak banyak sekali apa ya, banyak sekali dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Mari kita perbaiki. Semoga Allah merahmati kita semua, menyayangi kita semua. Kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita harus mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah ini kan berlandaskan pengikut Muhammad. Jadi Muhammadiyah dari kata dia, Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad artinya mengikuti semua sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnahnya Nabi? Banyak. Adik-adik bisa mempraktikkan secara, ya mungkin saja adik-adik di sini lebih suci daripada saya menyampaikan ilmu yang sangat kecil saya. Ini adik-adik banyak yang lebih lebih bersih daripada saya. Adik-adik lebih bagus. Saya hanya ingin menyampaikan pada diri saya sendiri bahwa marilah kita mengikuti petunjuknya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya cahaya, punya nur, punya ilmu, punya satu-satunya pilihan Allah ahad, ya, ahad tunggal, ya, satu-satunya di muka bumi ini yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan organisasi kita di Muhammadiyah sebagai alat gerakan kita bagaimana mempraktikkan apa yang dimiliki oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Tentu kita banyak belajar menghormati kedua orang tua kita yang terus bekerja untuk kita semua, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membantu, saling menghargai, saling menghormati. Kalau hari ini adik-adik sekalian, kita belum bisa menghargai orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, apa gunanya kita belajar al-Islam dan Muhammadiyah? Apa gunanya kita belajar di Unimen? Kita berada di bawah level Muhammadiyah sebagai pengikut Muhammad. Bagaimana pengikut Muhammad yang menjalankan sholat? Kalau kita belum sholat, apakah kita sudah termasuk pengikut Muhammad? Dan apakah yang bisa menjamin diri kita ini bisa masuk sebagai kategori pengikut Muhammad? Apa yang dimiliki oleh sifat-sifat Muhammad ada dalam Al-Quranul Karim. Semua akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran, banyak orang yang membaca-baca Al-Quran, tetapi hanya secara jasmani, tapi belum tertanam secara batinnya. Karena kalbu ini kan tidak bisa berbohong. Apa yang dimiliki oleh baginda Muhammad SAW digelar sebagai orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang alim. Ya, kita ingin mencapai pada puncak itu. Kita ingin mencapai rahmatan lil alamin. Kita ingin mencapai apa yang dimiliki oleh baginda Muhammad SAW. Kita tidak bisa seperti Nabi, tapi minimal sebagai patron patokan kita mengikuti Muhammad SAW.
Itulah kemudian Ki Ahmad Dahlan mengajarkan kepada murid-muridnya ketika disuruh untuk membaca ayat, praktekkan dan terjemahkan. Dan inilah yang harus menjadi motivasi kepada diri sekalian dan terutama pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan tentu ada hal amalan yang dari saya sampaikan. Kalau kita betul-betul cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita memperbanyak salawat, mengucapkan salawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Apakah Muhammad masih butuh salawat? Karena sudah disayang oleh Allah. Tapi itu untuk tubuh kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Coba kita praktekkan itu tiap hari. Kita bersalawat. Pasti akan hati dan kalbu kita itu akan menjadi tenang. Akan menjadi bergetar. Coba kita praktekkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya minimal 1 kali, 2 kali dalam sehari atau sholat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terkadang kita sholat membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi itu hanya terlintas di bibir saja, tapi tidak melekat di dalam tidak ada bibir kita, hati kita tidak melekat. Ya seperti yang lalu. Itu kita tidak mau berislam seperti itu. Tapi betul-betul Islam secara fakta sebagai tujuan dari gerakan Muhammadiyah, Islam yang fakta, betul-betul berislam. Baik Islam secara batiniah maupun secara rohani. Itu untuk diri saya sendiri, saya sampaikan dari sekalian. Saya juga ini belum bersih, masih banyak dosa saya. Minimal saya sampaikan kepada adik. Ini penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa refleksi diri bahwa selama ini kita terlalu banyak teori-teori tentang al-Islam dan Muhammadiyah, tetapi kita tidak mampu menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya terlalu sombong dan mencongkak diri kita di hadapan saudara-saudara kita. Kita selalu merasa, wah saya ini mahasiswa, saya ini hebat. Ya, jangan sampai tukang becak lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita itu lebih mulia daripada kita. Kita hanya sebagai orang-orang yang ya seperti butiran debu yang tidak dihitung. Apakah Allah butuh sholat kita? Apakah Allah butuh? Allah tidak butuh semua itu. Allah tidak butuh semua itu. Kita terus berdoa mudah-mudahan kita betul-betul pengikut Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Karena Nabi memiliki sifat yang jujur. Pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah memiliki sifat yang jujur? Nabi memiliki sifat tawadu, fatana, amanah. Apa kita memiliki salah satunya itu? Kalau benar-benar kita mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Muhammad, sifat apa yang kita miliki? Karakter apa yang kita miliki? Sehingga kita bisa dikategorikan sebagai pengikut Muhammad. Atau hanya kita yang mengakui Muhammad? Hanya kita yang merasa mencintai Muhammad? Tapi kita tidak memiliki satupun apa yang dimiliki oleh Muhammad. Satu saja. Apakah itu sabar? Dan kalau betul-betul kita mencintai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita sudah bersalawat kepada Muhammad? Para guru-guru kita ada yang mampu bersalawat sampai 1000 kali salawat dalam saat. Ada yang mampu bersalawat 1000 dalam saat. Yang ada yang bersalawat hanya waktu sholatnya saja. Itu pun tidak ditanamkan dalam kalbunya, tapi hanya ditanamkan dalam otaknya. Otak kita ini sangat terbatas, hadirin sekalian. Pikiran kita itu ya hanya sebentar ini.
Hanya sebentar, hanya pikiran otak kita itu hanya sebentar. Akal kita ini terbatas. Yang tidak memiliki batas itu adalah kolbu kita. Kolbu kita yang tidak terbatas. Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kolbu kita, batinnya kita. Ya, diri kita ini masih banyak dosa, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran baginda Muhammad SAW. Kalau kita benar-benar sebagai Muhammadiyah, sebagai pengikut Muhammad, maka kita harus memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad SAW. Ya seperti apa? Ya mungkin berzikir setelah sholat kita berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kita bersalawat, kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu dalam kehidupan sehari-hari Muhammad itu orang yang sabar. Kita jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sabar. Di depan orang tua kita marah-marah ya orang tua kita. Di depan adik-adik kita marah adik-adik kita. Teman-teman kita marah emosi. Hanya datang terlambat kita emosi. Bukankah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi antara sesama. Bahkan Muhammad ketika dilecehkan ataukah dicaci maki oleh orang non-muslim, Muhammad membalasnya dengan kebaikan, diberikan makanan. Muhammad dicaci maki, keburukannya orang lain dibalas dengan kebaikan. Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat seperti itu? Karena sesungguhnya coba kita bercermin, kita tanya diri kita, kita tanya wajah kita ini, apakah betul-betul kita ini sudah baik? Apakah seperti apa? Jangan sampai jadi tidak memiliki satu pun karakter yang dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja. Apakah itu sabar, baik, jujur, adil, fatana, amanah, atau satu saja yang kita bisa kita miliki karakter yang dimiliki oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang mungkin saya sampaikan kepada adik sekalian. Saya tidak terlalu panjang lebar, mungkin ada diskusi-diskusi atau ada yang mau diklarifikasi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang hilang. Intinya bahwa marilah kita Muhammadiyah, mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ada kata-kata saya yang salah atau hilang. Saya juga bukan orang yang bersih. Sebanyak dosa-dosa saya kepada sekalian. Mohon maaf saya kalau ada pesan-pesan saya yang salah atau yang hilang. Karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan adik-adik yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan kepada saya. Dan saya tidak percaya mungkin saja di antara kalian di sini ada yang lebih mulia, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik daripada saya, lebih berilmu daripada saya. Yang mana kita saling menghargai dan saling belajar, dan saya bisa belajar kepada adik sekalian. Baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanggapi, ada sekalian, mungkin Abdul atau Yusuf, Abdal, silakan di open kamera kalau ada yang mau ditanyakan. Ada. Silakan, tafadhal. Silakan dibuka kameranya. Ya. Jadi kalau sama apa ada yang mau disampaikan kepada kami, silakan. Mungkin Mutmainah, Ihsan, atau aku, silakan berkomentar ya. Sakir, ya. Ini bisa dibuka kameranya, adik-adik. Ya. Silakan dibuka kameranya semua dulu. Ya, kecuali yang tidak pakai hijab. Silakan. Mungkin ya, siapa Yuli Yusuf. Yusuf ada komentar. Ya. Silakan. Siapa? Silakan dibuka kameranya dulu. Arli, silakan. Silakan
komentari apa yang perlu dibenahi atau apa, silakan. Bagaimana? Yang lain silakan. Mungkin Mutmainah Ihsan ada yang mau disampaikan. Tugas-tugasnya sudah selesai semua ya. Agung ada, Agung silakan Agung. Ada. Afdal, ya. Agung di mana sekarang posisinya? Minta tolong di open kamera dulu lah kalau bisa. Ya. Agung di mana sekarang Agung? Lagi di kampung, Pak. Oh, nih. Eh, ada komentarnya Agung tentang pembahasan kita yang sedikit tadi masalah untuk ada yang mau ditanggapi. Bagaimana menurutnya Agung? Eh, Kalau soal yang Bapak jelaskan tentang keislaman sih udah paham-paham sih aku, Pak. Itu aja kok. Tentang keislaman, bertakwa Ada kepada Allah. ada yang mau ditanyakan atau Aman, Pak, aman. Tidak ada, Pak. oke, terima kasih Agung ya. Terima kasih banyak. Tuh, ya. Mungkin adik-adik yang Siap. lain, Musakir atau Arlin, siapa, Afdal, Yusuf, silakan adik-adik berkomentar. Silakan bisa lewat chat juga kalau ada yang bagaimana adik-adik. Kalau tidak ada kita akhiri. Saya juga ada rapat ini sudah lewat jam 9. Oke, saya kira cukup ya. Oke, saya kira cukup. Alhamdulillah, sebagai kesimpulan, Alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan banyak banyak terima kasih kepada media sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan adik-adik sekalian di luar sana sukses, sehat dan sukses selalu, dan tentunya terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus menjalankan perintah-perintah Allah. Pesan saya kepada adik sekalian, kuliahlah dengan baik. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.